Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah rahasia sholat subuh berjamaah yang sering diabaikan. Kabar gembira dari Allah bagi orang beriman. Berikut ini rahasia sholat subuh berjamaah yang sangat penting untuk diketahui. Terdapat rahasia sholat subuh berjamaah yang tidak banyak diketahui orang, bahkan sering diabaikan. Bagi yang mengerjakan ibadah 2 rakaat ini, terdapat rahasia sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Dilansir melalui kanal YouTube Masjid Al-Barokah, rahasia sholat subuh berjamaah disampaikan Ustadz M. Arifin Purba. Dalam ceramahnya, Ustadz M. Arifin Purba menegaskan, jika sholat merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat muslim. Jangan main-main dengan sholat ini, pasang alarm minta sama Allah agar bangun subuh. Berbahagialah orang yang sudah terbiasa bangun subuh, dahsyat, ucap Ustadz M. Arifin Purba. Ia mengingatkan jika kita hidup di dunia ini tidak lama, sehingga pentingnya menjaga ibadah. Berikut ini rahasia sholat subuh berjamaah yang memiliki keutamaan menakjubkan. 1. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jika orang terutama laki-laki rajin sholat subuh berjamaah ke masjid atau ke musola dan mengerjakan sholat di awal waktu, maka nanti akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, mereka akan diberi cahaya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Yang artinya, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kedua, disaksikan oleh malaikat. Orang yang sholat subuh secara berjamaah bagi yang laki-laki, namun bagi perempuan ada 2 pilihan. Apabila di dekat rumahnya ada masjid atau musola dan tersedia ruangan khusus untuk wanita, diperbolehkan untuk ikut sholat berjamaah. Akan tetapi jika tidak ada, atau mereka berkeinginan mengamalkan hadis bahwa sebaik-baiknya sholat wajib bagi wanita adalah di rumahnya. Namun apabila bagi laki-laki, diusahakan mengerjakan sholat subuh berjamaah di awal waktu. Hal ini lantaran disaksikan oleh malaikat ketika itu. Ketiga, Allah turun di sepertiga akhir malam menjelang subuh. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah turun pada setiap malam, turun ke langit dunia pada sepertiga di akhir malam. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepada aku pada sepertiga akhir malam itu, aku akan kabulkan doa-doanya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampunkan. Adapun manfaat sholat subuh berjamaah di masjid bagi kesehatan tubuh. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah kalimat 2 syahadat. Namun dari sisi ibadah amalia, sholat adalah rukun Islam pertama, disusul zakat, puasa, dan haji. Sholat adalah pemisah antara orang yang beriman dan tidak. Melaksanakan sholat tepat waktu di masjid adalah wujud keimanan seorang muslim, termasuk bangun pagi untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun masalahnya, seringkali seseorang terlelap dalam tidurnya hingga meninggalkan sholat subuh. Padahal di balik sholat subuh terdapat khasiat dan keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keutamaan yang besar pada sholat subuh di antara sholat-sholat lainnya. Allah mengganjar pahala yang lebih besar pada sholat subuh dibandingkan sholat-sholat lainnya. Ini karena membutuhkan tekad yang lebih kuat untuk bisa bangun dari tidur lelapnya, terlebih di saat langit masih gelap. Di samping itu, sejatinya sholat subuh berjamaah di masjid ternyata memiliki manfaat yang besar bagi jiwa dan tubuh ini. Sholat subuh tepat waktu akan meningkatkan semangat, merilekskan jiwa, dan menjauhkan seseorang dari kesulitan, kecemasan, dan kemalasan. Manfaat sholat subuh bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, jadi semangat beraktivitas. Nabi Muhammad SAW telah bersabda terkait hal itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut.
Nabi Muhammad SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan. Setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu dikatakan, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya. Dan bila dia mendirikan salat, lepaslah seluruh tali ikatan. Dan pada pagi harinya, dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, memperkuat tubuh dan daya pikir. Melaksanakan salat subuh tepat waktu akan membuat seseorang memperoleh daya pikir yang cemerlang dan kekuatan pada otot tubuhnya. Sebab, seperti diketahui, persentase gas ozon tertinggi terdapat di atmosfer di waktu subuh. Gas ini mempunyai efek menguntungkan yang baik pada sistem syaraf dan meningkatkan kekuatan daya pikir dan tubuh seseorang. Ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Bangun pagi berarti memangkas waktu tidur panjang, sedangkan seseorang yang tidur dalam waktu yang panjang dan berjam-jam akan mudah terserang berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. 4. Menyehatkan kulit. Bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh juga ternyata dapat menyehatkan kulit. Mengapa demikian? Efek warna merah saat matahari terbit memang terkenal memiliki manfaat yang besar bagi syaraf. Tak lupa juga dengan adanya sinar ultraviolet yang berfungsi menghasilkan vitamin D pada kulit. Kelima, memasok energi untuk tubuh. Melaksanakan salat subuh tepat waktu juga akan memasok energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kortison adalah salah satu zat ajaib yang menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh. Adapun tingkat kortison tertinggi dalam darah terjadi di pagi hari. Keenam, meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Dengan melakukan salat subuh tepat waktu, maka akan membantu merangsang otot jantung. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Tak hanya itu saja, inilah rahasia serta keutamaan waktu subuh dan asar. Dilansir dari aktual.com akan menerangkan beberapa rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar. Salah satu dari rahasia dan keutamaan waktu subuh yakni beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi subuh dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Juga dalam ayat lain menyebutkan subuh di beberapa tempat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Mengapa subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Apa keutamaan dari waktu subuh tersebut? Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keutamaan subuh, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembayanglah, bertahajudlah kamu, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 78 hingga 79. Dalam sebuah hadis sahih juga diungkapkan hal senada. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan Ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika salat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78, hadis riwayat Bukhari nomor 4348. Dan pada saat subuh ini, malaikat bergantian menjaga atau menjadi pertukaran tugas antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam itu menghadap dan melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada aku Malik dari Abu Azinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh.
Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mendirikan sholat. Dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6878. Tak hanya subuh, di waktu asar, malaikat siang berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat. Begitu juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya kitab Bad'ul Halqi 3223. Oleh karena itu disunahkan bagi muslim untuk membaca zikir pagi dan sore hari. Tujuan membaca zikir setelah sholat asar dan sholat subuh, dan semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Berikut ini adalah manfaat sholat berjamaah, kenikmatan di dunia hingga akhir, serta pahami hukumnya. Cukup banyak fadilah atau keutamaan dari menunaikan sholat berjamaah. Bahkan dinilai mampu meningkatkan peluang diterimanya sholat dibandingkan sholat sendirian. Apalagi mengingat bahwa sholat merupakan tiang agama yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Dalam Islam, bagi yang telah akil balik diwajibkan menegakkan ibadah sholat fardu 5 waktu sehari. Hal ini bahkan ditegaskan dalam penggalan surat yang tercantum di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ibadah sholat bisa diterima membutuhkan berbagai macam persyaratan, baik dari memenuhi syarat sah sholat dan rangkaian rukun yang harus dilakukan sesuai kaidah yang ditentukan. Ditambah lagi, dibutuhkannya keikhlasan dan kehusyukan di dalamnya, demi menciptakan hubungan dengan Sang Khalik. Manfaat sholat berjamaah yang paling terkenal ialah berpeluang yang sangat tinggi untuk diterima sholatnya, serta menerima derajat pahala 27 kali lipat. Belum lagi manfaat luar biasa lainnya yang patut umat Islam ketahui. Keutamaan atau manfaat sholat berjamaah harus bisa diraih secara kolektif. Artinya, komitmen bersama sebelum menunaikan sholat berjamaah sudah dibangun oleh para jemaah sejak awal. Semisal jeda waktu antara azan dan iqomah yang telah disepakati bersama, sebagai penanda akan dimulainya sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan amalan baik yang mendatangkan banyak manfaat. Berikut ini secara singkat keutamaan atau manfaat sholat berjamaah bagi umat muslim yang mengerjakan. Amalan yang menghindarkan dari siksa api neraka, menyelamatkan diri dari sifat munafik. Sholat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat. Jika dibandingkan dengan sholat munfarid atau yang dilakukan sendiri, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda, yakni orang yang mengerjakan sholat berjamaah diyakini akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang mungkin bersemayam dalam tubuh manusia. Terdapat sejumlah hadis dan penggalan ayat dari kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber dasar betapa pentingnya melakukan sholat berjamaah daripada menunaikannya secara munfarid atau sholat sendirian. Dipandang dari segi sosial, sholat berjamaah meningkatkan hubungan antar masyarakat, menimbulkan keakraban, saling toleransi, dan banyak hal positif lainnya. Bahkan seperti ajaran Islam mengenai kesetaraan, saat berjamaah, kita akan menghilangkan ego, perbedaan kaya dan miskin, serta dengan penuh kerendahan hati semua tunduk pada Sang Khalik. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa orang Islam yang memakmurkan tempat ibadah termasuk orang beriman. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 18.
Dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah, dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Dalam hadis diceritakan betapa luar biasanya pahala dari berjamaah. Andai pahala tersebut bisa dilihat secara kasat mata, mungkin orang akan rela berjamaah meski harus tertatih. Tidaklah ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi sholat subuh dan isya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka akan datang berjamaah meskipun dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Manfaat sholat berjamaah berupa perolehan 27 derajat. Hal ini disebutkan tak bisa didapatkan oleh umat muslim yang menunaikan sendirian. Tertuang dalam hadis berikut. Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Penentuan bilangan 27 dalam hadis tersebut merupakan sesuatu yang bersifat ta'abudi atau tidak dapat dijangkau oleh akal. Makna dari 27 derajat tersebut oleh para ulama disebutkan keunggulan dari sholat berjamaah, seraya membandingkan orang yang sholat sendirian terlampau selisih 27 sholat. Mengartikan kata derajat dengan kata sholat ini dilandaskan dalil ditemukannya hadis dengan riwayat lain. Menjabarkan mengenai keutamaan atau manfaat sholat berjamaah dengan menggunakan redaksi sholat sebagai ganti dari kata derajat. Hal ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Al-Id berkata, pendapat yang paling jelas adalah mengartikan kata derajat dengan arti sholat, karena terdapat penggunaan redaksi sholat dalam sebagian riwayat atau hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfah Al-Mutaj, Juz 7, halaman 370. Terdapat sejumlah hukum dalam melaksanakan sholat berjamaah yang beragam dan patut diketahui oleh umat muslim, yakni fardu ain, hukum yang menyatakan bahwa sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah, yakni bagi kaum laki-laki, sehingga jika tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya tidak sah. Fardu kifayah, kewajiban kolektif, yaitu ketika ada sebagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah, maka kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan dosa. Sunnah, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum sunnah, yakni baik dilakukan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istiwa, dan sebagainya. Mubah, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum mubah, yaitu pada sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat duha dan sholat rawatib atau sebelum dan sesudah sholat. Khilaful ula ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya imam berniat untuk melakukan sholat biasa bukan qadha, tapi makmum mengikuti berniat sholat qadha atau sebaliknya. Makruh, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum makruh jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Haram, sholat berjamaah haram dilakukan jika berada di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal, sehingga sholat yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Adapun 4 sholat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan, jangan dilalaikan anjuran dari Rasulullah ini. Walaupun sholat sunnah terhitung tidak wajib, namun apabila ditinggalkan kita akan rugi besar nantinya. Mengapa bisa demikian? Karena sholat sunnah memiliki keutamaan yang luar biasa dan anjuran dari Rasulullah agar kita berupaya untuk melaksanakannya. Seperti dilansir di urban-bekasi.com dari situs laman Tarbiyah, berikut 4 sholat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan. Pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam, sholat lail atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan. Sebab menurut beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah mu'akkadah. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran beserta keutamaannya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Ketiga, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya.
2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat sunnah yang lebih beliau jaga di dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sholat duha. Jika sholat tahajud dan witir dikerjakan di malam hari, serta sholat sunnah fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karena Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sholatnya orang-orang awabin. 2 rakaatnya senilai 360 sedekah, 4 rakaatnya membawa kecukupan sepanjang hari. Ia juga ghanimah terbanyak dan bisa berpahala senilai umroh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan mengenai 4 salat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan. Jangan dilalaikan anjuran dari Rasulullah ini, semoga bermanfaat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.